Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semoga kalian selalu sehat, cerdas dan ceria. Hari ini kita akan belajar PPKN tema 9, subtema 1 tentang hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan alam. Mengawali belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dapat berjalan dengan lancar. Berdoa cukup. Sebelum dilanjutkan, yuk bersama-sama kita tekan tombol like, subscribe, and comment, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya ya, agar kalian yang pertama kali mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Anak-anak, hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan harus seimbang dan melekat sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan di sekitar kita harus dijaga sebagai perwujudan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh dasar hukum tertinggi di Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini adalah hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan. Ada 4 ya. Yang pertama, hak dan kewajiban manusia terhadap hutan. Kedua, hak dan kewajiban manusia terhadap sungai. Ketiga, hak dan kewajiban manusia terhadap hewan langka. Dan yang keempat adalah hak dan kewajiban manusia terhadap tumbuhan. Keempat hak dan kewajiban tadi, untuk lebih jelasnya akan kita bahas bersama satu persatu. Kita mulai yang pertama ya, yaitu hak dan kewajiban manusia terhadap hutan. Hak yang pertama adalah mendapatkan pasokan udara segar dan bersih. Yang kedua, menikmati keindahan hutan. Ketiga, memanfaatkan kayu pohon sesuai kebutuhan. Dan yang keempat adalah memanfaatkan tumbuhan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Sedangkan kewajiban manusia terhadap hutan adalah yang pertama, melakukan reboisasi atau penanaman kembali atas penebangan pohon yang dilakukan. Kedua, menjaga dan melestarikan hutan dari kerusakan. Ketiga, menjaga hutan dari kebakaran yang marak terjadi. Keempat, memanfaatkan hasil hutan secara proporsional atau tidak berlebihan. Kelima, tidak membuka lahan dengan membakar hutan. Dan yang keenam, tidak sembarangan memetik bunga atau tumbuhan langka yang ada di hutan. Tadi adalah hak dan kewajiban manusia terhadap hutan. Selanjutnya, yang kedua adalah hak dan kewajiban manusia terhadap sungai. Haknya adalah yang pertama, memanfaatkan air sungai untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci dan mandi. B. Memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi. C. Memanfaatkan aliran sungai yang deras untuk membangkitkan listrik. D. Memanfaatkan aliran sungai untuk perikanan dan irigasi. Dan E adalah memanfaatkan secara bijak sumber daya sungai seperti batu kali, pasir, dan ikan untuk kepentingan manusia. Lalu, kewajiban manusia terhadap sungai itu apa aja? Kewajiban manusia terhadap sungai, yang pertama, tidak membuang sampah di sungai. Yang kedua, mengolah terlebih dahulu limbah sebelum dibuang ke sungai. Ketiga, menanam pepohonan di sekitar bantaran sungai. Keempat, tidak mendirikan permukiman di sepanjang bantaran sungai. Dan yang kelima adalah tidak menangkap ikan di sungai menggunakan racun, karena ini sangat berbahaya bagi manusia juga binatang itu sendiri ya. Kita lanjutkan yang ketiga adalah hak dan kewajiban manusia terhadap hewan langka. Haknya apa aja nak?
Yang pertama adalah menjadikan hewan langka sebagai materi pelajaran. Yang kedua, mengikuti acara perlindungan hewan langka. Dan yang ketiga adalah melihat secara langsung hewan langka di kebun binatang. Baiklah, kita lanjutkan dengan kewajiban manusia terhadap hewan langka. Yang pertama, tidak memburu hewan sembarangan, apalagi hewan langka. Yang kedua, mendukung undang-undang yang melindungi hewan langka. Dan yang ketiga adalah melaporkan orang yang berburu hewan langka. Sudah paham ya? Kalau begitu kita lanjutkan dengan yang keempat adalah hak dan kewajiban manusia terhadap tumbuhan. Hak dulu ya. Yang pertama adalah kita berhak menikmati udara yang bersih dan segar. Yang kedua, memanfaatkan secukupnya dalam kebutuhan atau memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, setelah mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban manusia terhadap tumbuhan adalah yang pertama, melakukan penanaman pohon di pekarangan. Kedua, tidak merusak tumbuhan di sekitar. Ketiga, melakukan penanaman kembali setelah penebangan. 4. Melakukan sistem tebang pilih. Dan yang kelima adalah tidak memanfaatkan tumbuhan secara berlebihan. Demikianlah materi hari ini ya anak-anak. Semoga kalian sudah bisa memahami tentang hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar memperoleh ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.